agenda dan sudah jadi adat. Akhirnya yang paling bagus adalah kita membuat acara-acara yang tidak berbenturan dengan syariat, dengan masyarakat, dan juga dengan ajaran. Ya, dengan mengadakan acara-acara pesantren kilat mungkin kan, atau daurah, penataran dan masalah Ramadan dan Quran dan sebagainya. Itu insya Allah lebih bernilai. Jadi perlu kita persiapan. Jadi kita nanti di bulan-bulan atau di tahun-tahun yang akan datang, ketika pulang ke Indonesia, itu kita sudah mempersiapkan sisi keilmuan, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan masalah Ramadan itu sudah persiapan. Itu diperbanyak, dibagikan, terus buat undangan dikumpulkan masyarakat, baik yang pemuda maupun remaja, anak-anak atau bapak-bapak, terserah bapak sekalian. Ini perlu dipikirkan bersama. Sangat penting sekali. Baik kalian sekalian, itu secara singkat tentang masalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Kita masuk ke materi. Ya. Bagian kedua bisa dilihat. Bisa yang ada buku diktat atau pegangannya bisa dilihat, yaitu puasa dan ahamiyatu apa dulu, urgensitas atau juga keutamaan puasa. Bisa lihat apa itu puasa dan apa hukumnya, keutamaan puasa dan juga manfaat puasa, keutamaan bulan puasa. Kalau puasa bisa kita lihat dari si bahasa, ya, itu saum, menahan dari apa saja. Tapi kalau dilihat dari sisi syariat, dari syar'i, yaitu menahan dari makan dan minum dan bergaul dengan istri, ya, dalam artian bergaul di sini dalam bahasa Al-Quran dengan berjima di siang hari, ya, dari mulai terbit matahari, ya, atau terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi terbit fajar yang kedua pas sholat subuh itu yang dari situ harus ditahan semua. Terus dari sisi hukum kita bisa lihat dari surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga hadis Rasulullah, terus juga ijma ummah. Jadi sepakat umat Islam bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib. Makanya barang siapa yang menganggap bahwa puasa tidak wajib, ya, bulan Ramadan, atau dia menyepelekannya, dia meremehkannya sampai tidak puasa, bahkan mungkin menganggap ini hal biasa, tidak wajib, itu bisa dikategorikan dia termasuk orang yang berdosa besar. Bahkan kalau menentang, bisa dia murtad atau kafir. Kalau tidak tobat, dia harus berat hukumannya, dia keluar dari Islam karena sudah mengingkari bagian dari hal yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Jadi siapapun dia, kalau menganggap puasa tidak wajib, berarti kita katakan itu adalah dia sudah sesat, dan dia kalau berbentuk golongan atau organisasi, dia itu organisasi sesat. Karena ini sudah kesepakatan konsensus seluruh umat. Baik, dan yang kedua, kita bisa bedakan antara keutamaan puasa dengan keutamaan bulan puasa. Di sini kita bedakan, kalau keutamaan puasa itu yang berkaitan dengan masalah puasa itu sendiri, ya. Yang pertama yaitu bahwa puasa itu adalah amalan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang khususkan, jadi Allah langsung yang memberikan pahala, ya. Kalau amalan-amalan yang lain itu pahalanya jelas. Seperti kalau yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala 10, ya, dilipatkan sampai 70, bahkan sampai 700. Tapi kalau puasa, wa ana ajzibihi, akan saya atau Allah yang langsung akan membalasnya. Dan balasan dari Allah sangat tidak bisa kita hitung dengan cara matematis, dan sangat besar, dari 700 lipat itu, ya. Jadi luar biasa pahala puasa. Karena puasa itu amalan yang sangat rahasia. Walaupun mungkin semua orang kelihatan puasa, tapi bisa jadi dia di belakang orang banyak dia tidak puasa, kan? Tapi karena dia niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak ada yang tahu dia puasa, itu makanya punya kekhususan tersendiri. Terus juga dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang berpuasa akan dikhususkan
satu pintu masuk surga, itu namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa al-shaimun. Jadi tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka sangat bersyukur bagi yang bisa berpuasa, ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa, bisa memasuki bab Ar-Rayyan, khusus pintu untuk orang puasa. Dan selanjutnya bahwa puasa akan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita semua, akan menghapus dosa, terus juga akan memberikan syafaat. Bisa dilihat hadis-hadisnya di buku yang sudah depan Bapak sekalian. Terus manfaat puasa bisa dilihat, manfaat puasa baik dari sisi kejiwaan, an-nafsiyah, wal ijtimaiyah, kemasyarakatan sosial, ya, as-sihiyah. Secara kejiwaan, bagi orang yang berpuasa, dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki sifat sabar. Dan memang dengan puasa itu sendiri dia sudah membuktikan bahwa dia penyabar. Contoh apa buktinya? Buktinya dia mampu menahan lapar dan dahaga. Padahal makanan minum itu kan hal satu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang mubah. Tapi pas di bulan Ramadan itu Allah menginginkan pada kita semua agar meninggalkan itu semua dan kita tunduk dan patuh. Berarti secara tidak langsung kita sudah dibina oleh Allah untuk memiliki sifat sabar. Dan juga dalam hadis kata Rasulullah, "Man kana shauma ahadikum fala yarfus wala yashub." Jadi kalau seorang puasa pada hari itu, dia tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata fasik, berkata-kata yang menyakitkan orang lain, mungkin dengan menjelekkan, menjatuhkan, atau menghibah dan sebagainya. Ini juga dilatih oleh Allah selama sebulan, tidak boleh. Dan insya Allah itu akan berbekas kalau memang pas puasa betul-betul itu diamalkan. Bahkan kata Rasulullah, tidak atau ada seorang yang mengajak berantem atau mengajak permusuhan, maka katakan apa? Apa ini sorry? Katakan bahwa saya puasa. Jadi kalau ada orang yang memancing emosi kita, mungkin bahkan sampai ketika ngajak berantem segala, kita harus sabar. Karena sabar, minus sabar. Bahwa puasa adalah bagian dari kesabaran. Jadi jangan terbawa emosi, jangan kebalikan. Ini memang kan bukan kebanyakan, mungkin ada sebagian umat Islam kalau puasa ya ininya tambah parah emosionalnya gitu kan. Yang biasanya tidak pemarah, tapi pas puasa ada sedikit orang ini aja, padahal bukan ke dia gitu kan, hanya salahin saja udah marah saja, bawaannya marah terus, senggol dikit pengen nyenggol lagi aja gitu. Ini karakter yang tidak bagus yang harus ditekan, kalau bisa dihilangkan ya selama puasa itu, dan insya Allah setelah puasa akan hilang sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau puasa seperti itu, puasanya jadi emosional dan sebagainya, ya lebih nanti pas di luar Ramadannya. Seperti contoh, ada saya punya teman waktu kuliah, orang Cina dengan orang Afrika, jadi itu udah mau berantem, jadi adu mulut dan sebagainya. Pas mau berantem, udah mau tonjok-tonjokan, itu di bulan Ramadan. Akhirnya mereka saling berdua dan mengatakan kita berantemnya nanti habis puasa gitu. Ini suatu hal yang bagus kan ya. Alhamdulillah mungkin pas puasa, setelah puasa pun dia tidak jadi berantem gitu. Sudah. Karena memang emosi itu seperti itu. Jadi emosi itu kalau bisa meredam pas indah sodmatil ula, dia bisa menendam emosi pas jika terjadi, dia agak sedikit nahan, itu mungkin berapa menit kemudian dia berpikir ulang akan mendapatkan kejernihan dalam mensikapi hal tersebut. Apalagi sampai hari berbulan, bahkan itu bagi orang yang memang